ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين amma ba'd. Melanjutkan bab tentang wajibnya taat kepada pemerintah di dalam hal yang bukan maksiat. Hadis yang ketiga dari sahabat Ibnu Umar, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khala'a yadan, siapa yang melepaskan tangan, min ta'ah, dari ketaatan, maksudnya berlepas tangan, tidak bertanggung jawab, angkat tangan, berlepas diri, atau melepaskan ketaatan sama sekali. Kemarin sudah dibahas, jadi baiat itu dulu praktiknya meski tidak wajib itu dengan berjabat tangan. Jadi yang melepaskan tangan itu gambaran dari melepas baiat. Laqiyallaha yaumal qiyamah wala hujjata lahu, dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam keadaan tidak punya hujjah baginya. Hujjah artinya bisa alasan, bisa juga pembela. Moal anu ngabela, moal boga alasan, pokoknya mah salah we. Tidak ada kesempatan untuk membela diri. Kalau di surat mati dalam keadaan jahiliyah. Rawahu Muslim wa fi riwayatin lah, dalam sanad yang lain masih dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man mata wa huwa mufariqun lil jamaah, siapa yang mati dalam keadaan memecah belah jamaah, fa innahu yamutu mitatan jahiliyatan, maka sungguh dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ada beberapa hal yang perlu diluruskan terlebih dahulu agar hadis ini dipahami sebagaimana pemahaman para sahabat, para salafus sholih, juga para ulama hadis secara keseluruhan. Karena di Indonesia ada jamaah ahlul hadis, ya, anu ayeuna LDII, yang memahami hadis ini tidak sebagaimana pemahaman sahabat diajarkan oleh Nabi. Jadi memahami hadis ieu teh tidak seperti pemahaman yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat, yang kemudian diturunkan kepada para ulama salafus sholih, yang kemudian diturunkan kepada para ulama khalaf, para ulama hadis yang tersebar di berbagai kitab-kitab syarah hadis, mulai dari Syarah An-Nawawi, Fathul Bari, Aunul Ma'bud, Tuhfatul Ahwazi, dan ribuan kitab-kitab lainnya. Kekeliruannya adalah memahami imam dalam hadis ini
dalam pengertian yang sempit. Memahami al-jamaah dalam hadis ini dalam pengertian yang sempit. Memahami baiat dalam hadis ini juga dalam pengertian yang sempit, termasuk memahami jahiliyah dalam hadis ini dalam pengertian yang sempit. Saking sempit sekalinya, maka berdasarkan hadis ini disimpulkanlah orang yang tidak bergabung dengan LDII matinya mati jahiliyah. Mati jahiliyah itu kafir, najis. Namun orang sholat di masjid LDII beresna dikumah, dielap. Meski ada LDII kontemporer, ya, istilahnya LDII paradigma baru, ya. Tahun 2007 silam mereka audiens dengan MUI. MUI tidak membenarkan sepenuhnya, juga tidak menyalahkan sepenuhnya. Tidak membenarkan sepenuhnya karena yang dituntut oleh MUI bukan pengakuan, tapi bukti. Dalam LDI paradigma baru, pemahaman tadi sudah hilang. Jadi sudah tidak memahami bahwa di luar LDI najis, di luar LDI mati jahiliyah. Saya juga kalau ditanya, nya alhamdulillah we nuhun, tara robat. Tinggal wanita nyebutkan guru-guru nanu baheula salah, eta nu paling hese. Tapi yang dibutuhkan oleh MUI itu, dulu Pak Ma'ruf Amin kan yang audiens dengan beliau juga Pak Ali Mustafa Yaakob, bukan hanya pengakuan tapi bukti di lapangan. Apakah LDI masih menganggap di luar kelompoknya sebagai sesat dalam artian mitatan jahiliyah? Kalau masih, ya paradigma baru itu berarti bohong. Kalau sudah tidak, ya alhamdulillah. Jadi yang saya jelaskan di kesempatan ini LDII paradigma lama, yang tampaknya masih ada. Jadi kayak bisi bapak mulih video didatangan kurang LDII, oh cenah sesat, oh nuhun gitu ya lah. Ustadz Aceng saja itu sampai di teror ya, di Sukahati itu sampai 1 jam dipaksa tong mempersilahkan Pak Amin Jamaluddin berbicara tentang LDI. Pokoknya cenah lamun embung aya kerusuhan, Pak Amin Jamaluddin cenah pulang. Saat itu Ustadz Aceng bidang dakwah sebagai penyelenggaranya, sajam itu. Jadi jawabannya begitu saja. Kalau memang sudah berubah, alhamdulillah. Kalau ternyata belum, nyagawat robah. Gitu. Nah, yang saya bahas di sini LDI dalam paradigma lama yang tampaknya masih susah dihilangkan di kalangan mereka sendiri. Jadi mereka memahami baiat itu baiat ka imam LDII, imamnya itu juga imam LDII. Ini jelas pemahaman yang sangat sempit, karena ketika Nabi mengatakan ini LDII-nya can aya, berarti itu para sahabat, Ibnu Taimiyah, Imam Syafi'i, beliau adalah ulama di zaman sudah banyak khilafah. Zaman Ibnu Taimiyah deh, di Suriah aya, di Baghdad aya, khilafah itu banyak, di Turki ada. Zaman beliau, zaman Imam Syafi'i begitu, ada Abbasiyah, ada Umayyah. Yang dalam kadar minimalnya
ini juga masih ada di jamiah kita. Ngarekan jamaah nu teu daek asup anggota sok sia cenah paehna jahiliyah. Teu nyambung, Mbak. Berarti Abu Bakar teh jahiliyah da lain orang Persis. Berarti Umar, Utsman, Ali jahiliyahna da lain orang Persis. Kecuali lamun Bapak yakin Abu Bakar jeung Umar teh atahiyatna utek-utekan. Nu utek-utekan teh kan Persis. Jadi cenah Abu Bakar jeung Umar teh Persis. Aya Ustaz Persis nu sok ngajelasin gitu. Na jero hate teh kaos ningali we kumaha tahiyat Abu Bakar. Ada juga Jamaatul Muslimin ya. Di Bogor itu namanya siapa saya lupa lagi ya, waliullah gitulah. Nah, Wali Fatah ya, bapak-bapak kapungkur ararapal. Jadi dalam perspektif mereka jamaah itu tidak boleh politik, jamaah itu harus ormas, tapi memang menyatukan semua ormas yang ada. Cenah Persis Muhammadiyah teh geus diajakan ngan kulantaran teu daek ya, jadi statusnya di luar jamaah, Jamaatul Muslimin ya. Mitatan jahiliyah ya. Henteu we ku urang teh dibalikeun, memang heula Persis heula Jamaatul Muslimin. Mun ada ge lain Persis nuturkeun Jamaatul Muslimin nuturkeun Persis. Nah, ini semua pemahaman yang mohon maaf menurut saya sangat sempit. Kita tempatkan hadis ini, Nabi dulu bersabda begini, apa yang dimaksud imam di sana? Apa yang dimaksud baiat di sana? Apa yang dimaksud al-jamaah di sana? Di pembahasan ar-risalah ya, yang dulu jadi 2, tapi saya lupa lagi entah tersampaikan dulu di sini atau tidak. Dan saya bahas panjang lebar di buku Islam Tanpa Sesat. Hadis-hadis ini kalau kita baca secara keseluruhan, kata Ibnu Hajar, al-jamaah yang dimaksud di sini adalah al-khilafah. Khilafah itu negara. Al-imam yang dimaksud di hadis ini adalah al-imamul a'zam. Al-imamul a'zam itu presiden. Kenapa? Karena ketika Nabi menyebutkan al-jamaah, di hadis lain Nabi sebutkan jamaatul muslimin wa imamuhum, jamaah muslim yang ada imamnya. Di hadis yang lain Nabi sebutkan as-sultan ya, man kariha min amirihi syai'an falyasbir fa innahu man kharaja minas sultan. Sultan itu sultan, kekuasaan. Imam di sini imam yang diakui oleh semua kaum muslimin. Ustad Aceng di Persis wungkul, tutah-titah ka orang Muhammadiyah moal didengi. Haidar Nasir di Muhammadiyah wungkul, matwakeun rokok haram moal didengi ke orang Persis. Cenada haram teh di Muhammadiyah. Ada berkah katanya ya. Gara-gara fatwa haram rokok, jadi loba orang Muhammadiyah pindah ke Persis. Salah cetek kuduna ka NU. Nah, nurut udud. Jadi pindah teh lain kulantaran Quran Sunnah, nah tapi kulantaran udud. Mantas nate ka NU. Tong ka Persis. Ustad Aceng, Haidar Nasir, bahkan Pak Ma'ruf Amin Ketua MUI itu bukan imam bagi semua kaum muslimin yang ada di Indonesia.
imamnya itu tidak diragukan lagi adalah Presiden Jokowi. Suka teu suka Presiden Jokowi teh imam urang. Kan kemarin kita bahas hadis-hadisnya. Suka teu suka, abi apalah bapak-bapak teu milih Jokowi. Tetap kalau kumaha beliau imam kita yang punya kekuasaan untuk memaksa kita tunduk kepada beliau. Sok bapak haji teu make paspor dikeluarkan ku Jokowi mau bisa. Sakola teu boga kakak dikeluarkeun ku saha ku Jokowi. Mau teu cenah ku wali kota kan wali kota teh SK na teh Jokowi. Teh Mendagri teh Jokowi. Ustaz Aceh ngumpul teh di SK-an ku Jokowi. Imam kita itu beliau, suka tidak suka. Ustaz Aceh tidak bisa membubarkan Jokowi. Jokowi bisa membubarkan Ustaz Aceh. Ustaz Aceh tidak bisa jihad melawan Jokowi. Nah, brigade nage saeutik keneh. Jokowi bisa membubarkan Persis, ada polisi, ada tentara. Inilah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kunon al-jamaah. Al-jamaah itu mengajarkan agar kita senantiasa mempertahankan negara, senantiasa mempertahankan keutuhan kepemimpinan di sebuah negara. Yang mengajarkan untuk selalu berontak itu kalau tidak Syiah, Khawarij. Jadi diurang yang begitu mengajarkan yo cenah yo imam Indonesia teh teu sah lantaran lain ti Ahlul Bait Syiah. Imam Indonesia teh teu sah lantaran kafir teu negakeun hukum Allah Khawarij. Moal jauh. Najan maranena teu ngaku Khawarij nya siga ISIS. Tapi nya neo lah make neo ku urang, neo Khawarij. Jadi hadis-hadis ini pun harus ditempatkan seperti itu. Siapa yang melepaskan ketaatan kepada imam, artinya dia sudah dalam konteks Indonesia melepaskan diri dari NKRI. Khuruj, ya, khuruj dalam pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dalam konteks al-jamaah lain khuruj. Jika jamaah tabligh keluar dakwah lain. Ya. Khuruj dalam pengertian al-jamaah itu separatis. Nyeun NII, nyeun GAM, ya, nyeun naon deui. Persis mah henteu teh separatis persis. Hajina didaftarkeun ka Kemenag. Ya. Jadi memisahkan diri. Yang ekstrimnya tidak mau punya KTP ekstrim, tidak mau jadi PNS haram, nah bisi aya sumpah ke Pancasila jeung sajabana. Itu yang ekstrimnya. Yang dimaksud yang mati tidak ada baiat itu orang yang mati dalam keadaan tidak mengakui Presiden Jokowi Ridwan Kamil sebagai pemimpin. Dan ini dipahami oleh para ulama hadis seperti itu. Saya sering sebutkan Ibnu Taimiyah itu hidup di zaman sesudah banyaknya khilafah. Kebetulan Ibnu Taimiyah tinggal di Suriah. Khalifahna di Mesir harita teh. Orang Turki, dinasti Mamluk teh orang Turki tapi berkuasa di Mesir. Kekhalifahan Mesir dipegangna ke orang Turki. Hebatnya Turki teh. Wilayahnya mencakup Mesir dan Suriah. Kan Suriah teh diserang ku Mongol
Ibnu Taimiyah kan tampil paling depan melawan tentara Mongol. Tadi bantuan ku khalifah. Beres Mongol dipukul mundur, Ibnu Taimiyah kan datang ke Mesir. Cenah lamun moal diurus, mun moal dibela ku khalifah tong nyalahkeun. Suriah misahkeun maneh gitu. Ini minta izin heula, dek lepas ketaatan. Dan bukan minta izin itu hakikatnya, nyarekan imam. Maka ketika Mongol datang lagi, namun dibantuan ku sultan. Lamun Ibnu Taimiyah berpikirnya sempitnya, ini khalifah sudah togut, enggak senyian langsung harita kekuasaan dia punya. Tapi beliau tidak, mengingatkan dulu pemegang kekuasaan yang de facto de jure di daerah tersebut. Imam Syafi'i juga begitu, sahabat Ibnu Umar juga begitu. Di zaman Ibnu Umar itu khalifah teh seueur Yazid bin Muawiyah keturunan Utsman, Abdullah bin Jubair keturunan Abu Bakar, Hasan Husain bin Ali turunan Ali. Ya, jadi tilu turunan khalifah ya, ara raya ya. Abu Bakar aya, Utsman aya, Ali aya, teh Umar ya. Yang tidak terceritakan keturunannya ikut terlibat di kemelut politik. Ini sampai perang ya. Yazid, Husain, Abdullah bin Jubair nepikeun ka Ka'bah pernah hancur di zaman Abdullah bin Zubair diserang ku pasukan Yazid. Lalu kemudian yang ini mati dengan sendirinya, bukan dengan sendirinya, dengan kekerasan. Nanti sesudah Yazid yang jadi khalifah Marwan Abdul Malik bin Marwan. Ibnu Umar langsung bayat. Meski latar belakangnya berdarah-darah, tapi faktanya saat itu Abdul Malik bin Marwan memang seorang khalifah yang berkuasa di daerah kaum muslimin. Di zaman Yazid, Abdullah bin Jubair, ada Husain bin Ali ya, nu dibantai di Karbala. Itu para sahabat mayoritas tawakuf dulu, menahan diri. Ya siga urang keur kampanye Jokowi jeung Prabowo milih mana ya. Tong waka ngagul-ngagul Prabowo bisi teu jadi, petenya teu jadi. Ngaku-ngaku Jokowi entong da acan. Puguh mah SBY we harita mah. Nanti sesudah definitif, maka Ibnu Umar nulis surat kepada Abdul Malik bin Marwan. Ibnu Umar di Madinah, Abdul Malik bin Marwan saat itu ada di Suriah. Ya bukan, Madinah ke Suriah. Nulis surat. Bayatuka ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya menyatakan baiat, sumpah siap setia taat kepada Anda karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Najan ya tadi teh ya. Latar belakangnya seperti itu. Komo ya, SBY Jokowi naikna tidak berdarah-darah. Teu kacaritakeun di urang ada presiden yang naik karena berdarah-darah, terkecuali kalau kita mau simpulkan Pak Harto begitu gitu. Jadi presiden pada berdarah-darah, darah PKI ya. Walau alam ya. Yang jelas tidak dari perebutan kekuasaan seperti itu. Dari perebutan kekuasaan pun kemudian jadi khalifah, berkuasa di daerah itu, dan dia muslim, itu imam kudu taat gitu. Jadi artinya jamaah di masjid Persis anu can anggota Persis tapi boga KTP Indonesia
tong disebut jahiliyah karena dia masih baiat, masih punya ketaatan kepada imam. Kamu masih kena mayar pajaknya, mayar gitu mayar. Kalau temat kan dilewihan 10%. Hargana 35.000, nah cete jadi 38.500. Pancen apa pajak 10%. Taat we urang teh gitu. Habis didahar teh ya. Kita kan bayar pajak motor, pajak mobil. Tidak bisa mengelak, menunjukkan bahwa memang pemerintah berkuasa. Termasuk hadis yang tadi yang kedua, mufarikun lil jamaah, memecah belah al jamaah, itu yang paling pokok adalah memecah belah NKRI. Bentuknya apa? Menyebarkan fitnah kepada imam. Makanya dulu kita pernah bahas dalam hadis ad-din an-nasihah. Agama itu an-nasihah. An-nasihah itu salah satunya kepada imam. Imam itu umara, khalifah, presiden. Salah satunya adalah husnudon kepada mereka, mempertahankan kepercayaan umat kepada mereka, membela imam dari prasangka negatif rakyat. Cuman orang teko anu goreng tu Jokowi, ti SBY, wah gue goreng, itu memecah belah jamaah. Harua kan tidak konteks persis, aya nu lemah tu Ustaz Aceh ku goreng kahandap, sampai berkurang kepercayaan umat kepada Ustaz Aceh, itu memecah belah al jamaah. Nah, orang yang memecah belah al-jamaah yang dimaksud di hadis ini, al-jamaah dalam konteks negara, ya, yang mendoktrin anak-anak muda untuk melawan, untuk jadi pengantin, untuk jadi jihadis, ya istilah-istilah nu alus tapi jadi salah. Pengantin, naon pengantin, jihadis, naon jihadis itu kan istilah yang bagus tapi ini gara-gara media jadi goreng patut gitu. Nah, orang-orang seperti ini yang mati dalam keadaan jahiliyah. Hari kitu mah kakara can asup anggota Persis. Introspeksi we atuh anggota Persis geus baraleg acan gitu. Apakah Persis sudah membuat orang lain tertarik? Ya daripada nyalahkan batur kan mending nyalahkan diri seorang. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla tuhasabu. Hisabulah diri urang merenya hisab batur. Batur we nunjuk batur, anu nunjuk ka urang teu diperhatikeun. Dalam mutnya bener urang alus, mutnya bener urang berkualitas, ya aku batur teu kabararita. Matak orang lain teu kabita teh ada banyak kekurangan yang harus kita perbaiki di internal jamiah kita. Eta we mending nalipak mana daripada nuduh ke batur jahiliyah cenah si eta mah diajak kawin teu bobogohan we tuluy cenah jinah. Jadi nu teu asup anggota teh disebutna jinah, bobogohan tuluy we cenah gitu. Pan geus aya istilah anyar dewa eta. Meski tentu ya saya sering menekankan juga kita itu wajib berjihad itu harus dalam barisan yang rapih. Cuma memang barisan yang rapih itu saya tidak sempitkan hanya ke Persis, kemana saja ya. Namun misalkan ditanya abdi, jadi cina ustaz abdi kamu nya ka Persis, nah da abdi orang Persis kan selesai. Cuma tidak saya kemudian mengatakan yang bukan Persis itu tidak ikut barisan jihad, tidak. Apalagi sampai mengatakan mati jahiliyah. Dan mati jahiliyah di sini kata Imam An-Nawawi kade bikasril mim. Bikasril mim itu artinya seperti.
bukan artinya kafir seperti orang kafir. Kalau seperti orang kafir artinya cuma dosa besar, maksiat. Itu pun tadi kalau dia melepaskan ketaatan dari presiden. Ini ajaran ulama ahlus sunnah sampai dikaitkan wal jamaah. Makanya lamun urang ngabandungan NU, wah komo NU nya karena negara tekan sigana teh leuwih setia. Nah ada menteri agama nanti NU wae. Salafi sama ya. Saya punya teman dulu yang menyekolahkan anaknya di Albina ya. Albina kan pesantren Salafi, Ustadz Aslam, salah satu tokoh Salafi di Indonesia. Ternyata pas pemilu itu libur gering bu cerita di pesantren Salafi diliburkan. Oh mohon. Bahkan kata Ustadz Aslamnya itu anak-anak yang gede wajib memilih, pilih caleg-caleg muslim. Sami cena Kang Nasnya cena jeung urang mohon bu kita Salafi ge Ahlus Sunnah wal Jamaah, lain Wahabi lain. Jadi NU yang selalu menyebut kita Salafi Wahabi, tolonglah dikoreksi. Wahabi itu vonis kafir. Wahabi teh begal ya. Saya masih ingat dulu Ustaz Atang mana nyaut teh cenah naon Wahabi begal Wahabi teh tak cenah maraneh disebut Wahabi teh kulantaran begal cenah tukang ngarampok tukang maling di Saudi Arabia jadi penguasa cenah gitu. Wahabi itu kan kelompok dulu di zaman dulu ada yang tukang bikin kerusuhan menurut orang masih ge ISIS. Pemimpinnya Wahab bin Rustum disebut Wahabi. Hari urang meneran nilu ajaran dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang beda jauh dengan Wahab bin Rustum, sebut Wahabi. Tolonglahnya KNU cabut itu vonis Wahabi. Buktina naon? Geuning urang milih ye. Urang boga partai, ngadukung partai, milih caleg. Haji masih ka Kemenag untuk misal sugannya. Itu berarti kita bukan Wahabi. Salafi teh lain Wahabi. Lamunnya cita Salafi Wahabi meureun Saudi Arabia teh digulingkeun kerajaan Saudi teh. Kan Saudi teh kerajaan Raja Saud. Sama Syekh Salafi di Timur Tengah juga mengajarkan agar tetap ikut pemerintah. Makanya jangan heran kalau Al-Azhar mempatwakan ikut pemerintah Mesir. Najan pemerintah Mesir nu ayeuna menggulingkan Ikhwanul Muslimin. Jangan heran kalau kemudian Syekh Romdon Al-Buti mempatwakan Bashar Assad. Geus kumaha mempakana Bashar Assad masih berkuasa. Wallahu a'lam ya. Tapi beliau seperti itu. Kenapa? Kalau kita memilih jalan mencabut baiat, itu pasti akan terjadi perang sipil, perang saudara. Ketika terjadi perang sipil ada korban, ya teh korban naon? Korban syahid, korban jahiliyah. Tadinya mataku Nabi sing saha anu kitu mautna pasti siga jahiliyah. Kenapa? Dia akan dengan sendirinya terlibat dalam konflik senjata. Mustahil itu. NII ujung-ujungnya konflik senjata. GAM ujung-ujungnya konflik senjata. ISIS ujung-ujungnya konflik senjata. Ikhwanul Muslimin sama. Ikhwanul Muslimin anu kamari-kamarinya lain Hasan Albana. Semua paham yang mengajarkan doktrin cabut baiat, pemimpin kafir harus digulingkan, ujung-ujungnya pasti angkat senjata. Silakan tanya ke orang Nahdiyin, ai persis ngangkat senjata henteu tebogaeun. Itu nyebut kena Wahabi wae. Da eta cenah persisna nyebut ka urang ahli bid'ah, nya mata ke bapak eureunna nyebut ahli bid'ah KNU teh. Jadi sarwana.
Kita NU, Salafi, HTI, Muhammadiyah semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena berpegang teguh pada paham al-jamaah yang diajarkan hadis ini. Jadi nusurunan nyebut ahli bid'ah. Ahli bid'ah anu tadi nu Syiah, Khawarij, anu wani nyabut baiat ka imam, NII ta ahli bid'ah. HTI cenah yo neo Wahabi, wah ya deui. Gerakan transnasional nya ti tokoh NU ka bina-bina. HTI mah sakitu ge bager keneh. Bager keneh teh bukan ke bager duka mal walau alam. Tapi kalau lihat track recordnya di Suriah, ya, di Palestina, kan awalnya dari Palestina, itu nggak ada track record HTI mengangkat senjata melawan penguasa yang sah, nggak ada. Mantak tong hariwang, yang etik-etik hariwang ke HTI, komo KPKS. Itulah pemahaman al-jamaah sebagaimana dipahami oleh sahabat berdasarkan ajaran Nabi. Yang pemahaman itu diturunkan ke para ulama salafus sholih, diturunkan lagi pada ulama kholaf yang tersebar di berbagai kitab hadis. Saya pernah menyampaikan kajian ini di satu masjid. Ada seorang ustadz PP Persis, bahkan beliau dulu menjabat ketua bidang jamiyah pusat. Beliau mengatakan, saya baru mendengar penjelasan hadis tentang al-jamaah yang ini diluaskan konteksnya ke negara. Tiba lagi cenah diajarkan disebut al-jamaah teh naon? Persis. Jadi nu kaluar ti Persis jahiliyah. Ketua bidangnya bilang begitu. Tapi ya bagus-bagus saja kalau memang rujukannya akurat kata beliau. Saya bilang silakan aja. Sok ayeuna kurang bongkar kitab mana wae, dek Syarah An-Nawawi, dek Fathul Bari, Aunul Ma'bud, Tufatul Ahwadi, Subulus Salam, moal mah nu ngajelaskeun al-jamaah di dinya Persis, decan aya harita mah Persis lagi. Al-jamaah itu al-khilafah as-sultan negara. Jadi kita yang tidak separatis kepada negara itu sudah mengamalkan akhlak kepada pemimpin sebagaimana diajarkan oleh Nabi di sini. Di hadis berikutnya kata Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isma'u wa ati'u wa inistumila alaikum abdun habasyiyun ka'anna ra'sahu sabibah. Taatlah, patuhlah, taatlah meskipun yang diangkat, ya, kalau ustumila itu artinya yang dipekerjakan, yang diangkat jadi pemimpin buat kalian itu abdun habasyi, seorang hamba Afrika, budak bulian di Afrika, di ka'anna ra'sahu zabibah, anu kepalanya seperti anggur kering. Ini duka kumaha walau alam. Ini bukan berarti Nabi melegalisasi kelas-kelasnya, bukan kelas-kelas sosial. Justru Nabi hendak mengangkat. Nabi di sini memang memotret satu pandangan kelas sosial yang sangat tidak benar. Dengan adanya hadis ini berarti kita tahu bahwa di zaman saat itu mun aya budak bulian, ya, hamba sahaya, itu status sosialnya sangat rendah. Komo Afrika, komo sirahna keriting, meureun nya meureun. Punten nya nu kanu keriting sanes ya da, ieu mah bade diangkat. Kalau ada yang memandang dia lemah rendah, salah. Apalagi kalau dia kemudian ustumila, diangkat, ya, dia
dijadikan pemimpin. Selama dia dijadikan pemimpin, isma'u wa ati'u. Ini berarti bahwa taat ulil amri itu bukan hanya al-imamul a'zam, bukan hanya presiden, tapi juga yang di bawahnya yang ustumila diangkat ke presiden. Ustadz Aceh kan secara tidak langsung diangkat ke presiden karena legalisasinya kan dari Kementerian Hukum, ya, Kementerian Kehakiman. Dari mana kita tahu ini pemimpin bukan presiden? Ya, dari kata-kata ustumila. Ustumila itu berarti bisa komandan, bisa RT, termasuk pemimpin persis sendiri. Pemimpin persis juga ustumila kategorisasinya. Ketua PP, ketua PD, ketua PC, sampai ketua PJ, ya. Sampai seksi dakwah, seksi pendidikan di jamaah, eta teh pemimpin kudu ditaati. Meskipun ketua PJ teh miskin, ya, teu boga mobil, teu boga motor, ya, naon deui pasok sebutkeun. Meskipun secara status sosial lebih rendah dari kita, dari saya, kalau dia ketua PJ harus ditaati. Isma'u wa ati'u. Yang kedua, diketahuinya dari pernyataan Nabi Abdun Habasyi. Abdun Habasyi. Kenapa? Karena di hadis yang lain khalifah itu hak Quraisy. Ya. Kalau ini dijadikan dalil menang khalifah bukan dari Quraisy, buktinya Nabi menyebutkan hamba sahaya orang Afrika yang hitam. Iya mah ustumila buat pimpinan di bawahnya. Jadi Nabi menyebutkan ini untuk pemimpin di bawah, karena untuk pemimpin di atas kata Nabi al-khilafatu min Quraisyin. Khilafah itu harus dari orang Quraisy. Harus dari orang Quraisy teh kalau ada orang Quraisynya ma'akomutin. Jadi nya lamun aya mah nu jadi khalifah teh kuduna Habib Rizik Syihab atau Quraisy Syihab, asal tong Najwa Syihab we. Nu Syihab itu kan keturunan Quraisy, ya. Meski saya nggak tahu apa masih asli Quraisynya, ya. Tapi setahu saya Habaib itu masih asli, ya, karena dipertahankan tidak boleh menikah kecuali dengan yang turunan Quraisy lagi. Begitu saja sampai sekarang. Nyamun daekeun mun aya nu milih, nya kuduna teh Habib Rizik Syihab, nya nu jadi khalifah teh da Habib Rizikna ge embungeun. Nah, katus menjadi khalifah bahaya teu meunang ke atahiyat utek-utekan. Geureuy nya dari orang Persis. Soalna orang NU ge kitu baheula keur Amin Rais. Oh, camun Amin Rais jadi presiden maka moal menang tahlilan. Moal menang muludan. Di hadis Abu Hurairah juga sama, Nabi SAW bersabda, alaikas sam'u wa ta'atu fi usrika wa yusrika. Kalian wajib tunduk dan patuh dalam keadaan sulit atau mudah. Ya, kemarin saya sing banyak ya kerame impor daging, ya. Pedagang daging wayahna we geuleuh kalaku mah ge impor daging teh. Jadi daging urang, ya, daging didagangkeun ku urang itu jatuh harganya batina leutik. Wayahna we tunduk dan patuh. Wa man syatika wa makrohika, dalam keadaan senang dan benci, ya. Dalam senang dan benci artinya meskipun teresep ka Jokowi, meskipun ka Deddy Mizwar teresep, meskipun ka Ridwan Kamil teresep, wayahna we kudu tunduk lan patuh. Wa asarotin alaika, ya. Dan asaroh
padamu. Atharo itu artinya mendahulukan diri sendiri kan. Wa yu'thiruna, kalau ala anfusihim berarti mendahulukan di atas diri sendiri, mendahulukan orang lain. Kalau atharatin alaika, mendahulukan dirinya di atas kita. Ini jika ada orang kan, presiden, anggota dewan, camat jeung lurah geus jadi teh ngadenengan babalik modal heula, memperkaya diri sendiri. Nah, najan pamimpin di urang karar itu, ya tetap saja kita harus taat. Ya. Nanti dijelaskan di hadis-hadis berikutnya, boleh kita melepaskan ketaatan itu ketika pemimpin sudah kafir. Pemimpinnya pemimpin al-a'zam. Ya. Kalau pemimpin al-a'zam itu boleh kita kudeta kalau sudah kafir. Kalau dalam konteks Indonesia presiden. Hari Ahok mah kan teu dipilih tamanya. Ya. Kitu wae ti kudrat. Tangke tong dipilih, kumaha mun jadi kan dia nanti disahkannya presiden, urang ngalina ka presiden. Ya. Jadi taat di Jakarta mun kapilih atau anu keur ayeuna itu taat ke presidennya bukan ke Ahoknya. Sekian dan insyaallah kita lanjutkan di hadis-hadis berikutnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.